Meskipun sistem pembayarannya, bagaimana penggunaan dan macamnya itu pakai digitalisasi. Sekarang pun menurut saya sudah pakai digitalisasi sebetulnya. Artinya uang negara itu dikirim oleh perbankan, bank, lewat bank, dan itu pasti akan dilihat ini kepada siapa, untuk siapa, dan lain sebagainya. Cuma setelah itu diterima oleh pekerja dan yang lain-lain, justru komitmen pembicaraan sebelum pelaksanaan proyek dan pengelolaan itu sebetulnya nantinya tidak bisa dijangkau oleh elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemna Haris di acara Sandasan Musik. Pemirsa, hari ini kita akan musik berita dan pendapat dari LBP Luhut Bin Sarpanjaitan dan juga Pak Mahfud MD terkait dengan urusan pencegahan korupsi dari maraknya OTT KPK akhir-akhir ini. Kita baca dulu pemirsa. Ini mungkin gara-gara KPK di bulan terakhir ini gemar melakukan OTT terhadap pejabat negara dan pejabat publik. Kita baca Detik News. Judul Luhut OTT nggak bagus, KPK jangan sedikit-sedikit tangkap. Ini judulnya pemirsa. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Dia menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit menangkap orang. Luhut awalnya bicara soal operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK. Menurut Luhut, OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat diduga korupsi tidak baik bagi negara. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT ini kan nggak bagus sebenarnya buat negeri ini, jelek banget. Tapi kalau kita digital live, siapa yang mau melawan kita, kata Luhut di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024 di Jakarta Selasa kemarin. Luhut kemudian bercerita dirinya diundang untuk diwawancari salah satu media di London. Dia mengatakan Indonesia dipuji usai berhasil menyelenggarakan KTT G20 dan lain-lain. Ini yang terkait dengan urusan pencegahan korupsi pemirsa. Sampai ke bawah. Setelah itu saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada 4 pilar kami. 1, efisiensi apa? Digitalisasi. Kedua, hilirisasi. Yang ketiga, dana desa. Itu saya jelaskan kepada mereka. Tapi 2 pertama tadi itu kunci, Bapak Ibu sekalian ucapnya. Satu, Luhut mengingatkan KPK jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Menurutnya, jika digitalisasi di Indonesia berjalan baik, tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati-hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah. Kita kalau mau bersih-bersih, amat di surgalah kau, kata Luhut. Ini pemirsa. Jadi pemirsa musik, maraknya OTT, maraknya penangkapan pejabat publik, bupati, dewan, gubernur dan lain-lain. Ini menuai respon dari LBP untuk bagaimana mengefektifkan tata kelola keuangan negara ini dengan sistem digital live. Pikiran awal tentang persoalan ini adalah ingin membatasi ruang-ruang gerak dari para koruptor untuk bagaimana menyalahgunakan kewenangan dan penata kelolaan keuangan negara. Sistem. Jadi nggak ada uang cash yang ditransaksikan dalam setiap penyelenggaraan keuangan negara. Ini bisa juga dipakai gitu ya untuk sedikit mempersempit ruang gerak para koruptor untuk melakukan korupsi terhadap
keuangan negara. Tapi kalau memang sifat dasarnya koruptor, sistem bagaimanapun pasti bisa itu ya, untuk dicari celahnya bagaimana itu bisa dilakukan gitu ya oleh orang-orang, karena kecerdasan itu sebetulnya beririsan dengan keculasan. Tapi tawaran dari LBP ini sebetulnya bagus lah untuk menutup ruang gerak. Tapi selama ini sudah berapa puluh tahun Indonesia membuat sebuah sistem yang seolah-olah akan menjerahkan banyak orang dan pejabat publik, pejabat negara untuk mempersempit ruang gerak para korupsi, tapi ada-ada saja dan seolah-olah tidak ada jerahnya. Berapa triliun uang yang dibuat untuk bagaimana membangun sebuah sistem untuk mempersempit ruang gerak korupsi, sosialisasi, acara, dari seminar ke seminar, sosialisasi ke sosialisasi, dari semua lembaga. Kalau dihitung berapa triliun itu sebetulnya, tapi itu semua tidak berdampak banyak gitu ya. Bagaimana menjerahkan dan bagaimana mematikan keinginan untuk korupsi uang negara, justru semakin marak gitu ya. Pemirsa, yang kedua saya bacakan juga tanggapan dari Pak Mahfud MD juga. Ini ada Pak Mahfud MD juga menanggapi terkait dengan urusan pendapat dari Pak LBP. Mahfud sepakat dengan Luhut soal OTT, nggak bagus, ini alasannya. Jadi kalau dibaca begini dari judulnya saja kayaknya kedua pejabat negara ini kayaknya seolah-olah tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Tapi kalau kita baca, sebetulnya ini adalah ingin membangun sebuah sistem bagaimana mempersempit ruang gerak para koruptor untuk bekerja. Menko Polhukam Mahfud MD menilai apa yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal KPK tak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan OTT. Pejabat tak salah, dia sepakat dengan Luhut agar pemerintahan membuat sistem berbasis digital. Ini pemirsa, kuncinya. Tak salah dong Pak Luhut, daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya, kata Pak Mahfud saat dihubungi melalui pesan singkat Selasa Debu. Ini pemirsa, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Bahkan Mahfud kemudian menyinggung rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal ya, yang sengaja dicanangkan pemerintah untuk menutup celah kemungkinan korupsi. Menurutnya Menpan RB sudah mengirim draft sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk nantinya diteken Presiden Joko Widodo menjadi peraturan presiden, Perpres. Nah ini. Jadi ide dan gagasan untuk bagaimana membuat digitalisasi sistem digital terhadap sebuah transaksi keuangan negara ini sebetulnya sudah dipersiapkan regulasinya. Dan namanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebetulnya sudah lama ada pikiran dan gagasan semacam itu, tapi anggaran elektronik, e-budgeting dan yang lain-lain semuanya berbasis elektronik. Cuma pada prinsipnya, cuma kenyataannya gitu ya, masih ada saja celah-celah yang bisa dilakukan oleh para koruptor yang memang ingin mencari keuntungan dari tata kelola keuangan negara, dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat negara itu. Ada saja celahnya. Mungkin secara sistem ini seolah-olah sempit dan tidak punya ruang dan punya celah untuk untuk berkorupsi ria karena sistemnya sudah begitu ketat, pakai digital pasti akan terlacak dan lain sebagainya. Tapi ingat, meskipun sistem pembayarannya, bagaimana penggunaan dan macamnya itu pakai digitalisasi, sekarang pun menurut saya sudah pakai digitalisasi sebetulnya. Artinya uang negara itu dikirim oleh perbankan, bank, lewat bank, dan itu pasti akan dilihat ini kepada siapa,
untuk siapa dan lain sebagainya. Cuma setelah itu diterima oleh pekerja dan yang lain-lain, justru komitmen pembicaraan sebelum pelaksanaan proyek dan tata kelola itu sebetulnya nantinya tidak bisa dijangkau oleh elektronik, karena itu nanti setelah itu masuk ke swasta atau yang lain-lain, dia secara tidak langsung ada offline, dia akan memberikan kepada pihak yang punya kewenangan yang sebelumnya sudah ada komitmen jual beli dari sebuah kebijakan itu, termasuk juga proyek dan lain sebagainya. Mungkin iya, saya belum bisa membayangkan bagaimana digital life ini ya, istilahnya Pak Luhut, atau SPBE ini istilahnya Pak Mahfud MD. Bagaimana cara kerjanya dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini? Bukankah selama ini sudah separuh dari apa yang sudah dilakukan sudah SPBE? Mempersempit transaksi kuartal ya, cash gitu maksudnya. Bukan berarti bisa menutup komitmen di belakang meja yang sebetulnya sudah ada komitmen antara para pihak untuk mendapatkan bagian untung dari pemegang kewenangan dengan orang-orang terkait yang ingin menggunakan uang negara itu. Mungkin kalau dalam transfernya atau ini untuk apa, ini untuk siapa yang berwenang untuk melaksanakan proyek ini dan proyek itu, mungkin itu masih bisa terlacak oleh sistem yang akan dibangun oleh Pak Luhut dan Pak Mahfud MD. Tapi ketika komitmen itu dilakukan secara offline, memang pelaksanaan transaksinya uang negara itu pakai SPBE itu. Cuma setelah itu selesai dilakukan, komitmen offline-nya itu bisa dilaksanakan secara offline. Bisa dilakukan secara offline, diberikan secara offline, cash dan lain-lain. Karena nilai itu sebetulnya sistem itu sebetulnya tidak akan mampu untuk bagaimana menjangkau setiap transaksi dan transaksi di luar yang sudah di luar jangkauan sistem pemerintahan yang dipakai. Kalau sudah masuk ke swasta, proyek seumpama dan macamnya, ini sudah menjadi offline lagi. Justru kalau sebelumnya sudah ada komitmen dari masing-masing pihak, para koruptor itu yang punya kewenangan dan pejabat dan yang lain-lain, meskipun sistemnya sudah dipakai semacam itu, saya bukan orang teknik, tapi saya yakin sebetulnya yang menjadi persoalan bukan urusan sistem sebetulnya. Saya meyakini dan bahkan hakul yakin, kenapa korupsi masih terus berjalan dan marak gitu dilakukan, tidak ada efek jera para pejabat negara melakukan itu, sebetulnya mental korupsinya yang tidak yang masih hidup gitu. Sehingga semakin cerdas mencari celah bagaimana itu bisa berkorupsi dia. Problemnya adalah mental menurut saya, komitmen kenegaraannya, kenegarawanannya, kepamungannya ketika bicara pejabat negara. Itu sebetulnya yang menjadi persoalan. Problem utamanya adalah mental. Bukan pada sistem. Sebaik apapun sistem dibangun, kalau memang mental korupsinya masih ada, saya yakin pasti masih ada celah juga nanti. Meskipun seolah-olah setelah memakai sistem digital life dan macamnya ini seolah-olah sudah menutup celah korupsi, tapi kecerdasan dan keculasan itu akan memberikan ruang untuk bagaimana mendapatkan celah. Tapi sepenuhnya wallahu alam. Mudah-mudahan ikhtiar baik dari negara dalam konteks ini Pak Luhut, Pak LBP dan juga Pak Mahfud MD dalam konteks ini untuk menutup ruang gerak dari para koruptor untuk melakukan untuk berkorupsi ria di negeri ini betul-betul tercapai. Dan apa yang dikatakan LBP dengan Pak Mahfud MD bukan berarti menurut saya tidak bisa dimaknai bahwa LBP tidak setuju dan bahkan marah terhadap KPK ketika melakukan OTT terhadap pejabat negara yang diduga melakukan korupsi. Tapi
titik tekannya di situ dijadikan sebuah pembelajaran untuk bagaimana membangun sebuah sistem penata kelolaan keuangan negara yang lebih baik dan lebih sistematis dan juga lebih sempit ruang gerak dari para pejabat negara dalam melakukan kewenangan dan tugas pokok fungsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.